Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Sekarsari dengan NPM 2211080105. Dengan adanya video ini guna untuk memenuhi tugas praktik pengamalan ibadah, yaitu membuat video ceramah. Tema yang akan saya sampaikan adalah perkara-perkara yang merusak hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladhi qad a'ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nakhtafila fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keimanan seseorang ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Keimanan seseorang akan bertambah apabila ia senantiasa melakukan amal solih. Sebaliknya, ketika orang tersebut melakukan perbuatan maksiat, maka lama-kelamaan imannya akan turun dan hatinya akan menjadi rusak bahkan sampai mati. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak sekali perkara-perkara yang dapat menyebabkan kerusakan hati. Di antaranya adalah yang pertama yaitu dosa dan maksiat. Seseorang yang melakukan dosa, maka di dalam hatinya terdapat noda hitam, di mana ketika seseorang tersebut melakukan dosa dan maksiat secara terus-menerus, maka hatinya akan penuh ditutupi oleh noda. Dan ketika itu, maka cahaya dari Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara-perkara yang dapat menyebabkan kerusakan hati yang kedua adalah banyaknya tertawa. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW yang berbunyi, La tukthirud dhahika fa inna kathratat dhahiki tumitul qalba. Yang artinya, janganlah kamu memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Alasan banyak tertawa dapat mematikan hati ialah seseorang yang banyak tertawa akan sulit untuk berempati, dan tanpa disadari dia akan melukai perasaan saudaranya sendiri. Banyak tertawa juga tidak lain adalah akan melakukan kebohongan-kebohongan hanya untuk sekedar bahan candaan. Apalagi membawa Allah dan Rasulnya untuk bahan tertawaan, maka hal tersebut sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara selanjutnya yang dapat merusak hati ialah bergaul dengan orang yang berperangai buruk. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang perumpamaan teman yang buruk dalam sebuah hadis yang artinya, perumpamaan teman yang buruk adalah seperti tukang pembuat arang. Jika kamu tidak terkena arangnya, maka kamu akan terkena asapnya. Hadis riwayat Abu Daud. Teman yang buruk akan membawa kita kepada keburukan dengan pengaruh yang dibawanya, dan sebab itu Rasulullah SAW melarang kita berteman dengan orang yang berperangai buruk agar kita terhindar dari rusaknya hati. Yang keempat adalah terlalu banyak makan dan minum.
Abu Sulaiman Ad-Darini pernah mengatakan bahwasanya setiap sesuatu mempunyai karat dan karatnya hati adalah kekenyangan. Banyak makan adalah penyebab rusaknya hati dan mengakibatkan seseorang menjadi pemalas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa banyak makan akan mengeraskan hati, memberatkan badan, mengajak tidur, mengurangi kecerdasan, dan melemahkan semangat beribadah. Perkara selanjutnya yang dapat merusak hati kita adalah melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melalaikan Allah dan menyibukkan diri dengan berbagai kesibukan untuk memenuhi keinginan syahwat, maka hal itu akan merusak hati kita. Sedikit mengingat Allah dan memperbanyak urusan duniawi juga akan merusak dan mematikan hati kita. Allah memperingatkan agar jangan sampai kita mengikuti orang yang hatinya telah dilalaikan dari mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari beberapa perkara yang dapat merusakkan hati, maka hendaklah kita setiap harinya untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kita dalam satu hari tidak melakukan dosa sekecil apapun itu. Marilah kita berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang saya telah sebutkan tadi, agar kita terhindar dari bahaya kerusakan hati. Karena jika hati telah rusak atau bahkan mati, maka hati kita akan tertutup dari cahaya Allah, yaitu petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Undur maqalah wala tangdur mangqalah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.